dikatakan gagal atau rendah lah ya, karena antara 20 dengan 24 kan tidak terlalu jauh, nah, ya kan targetnya 24% tercapai 20%, saya tidak terlalu jauh lah, kinerjanya belum maksimal kan. Tapi kalau misalnya target 24%, capaiannya cuma 5% misalnya, ya berarti itu gagal investasinya. Bisa juga menggunakan RI ya, residual income. Nah, RI ini merupakan indikator ya yang lebih dalam sebetulnya ya. Dari tadi ROI. Jadi apa lebih dalam itu maksudnya? Dia mengukurnya membandingkan, kalau kita lihat contohnya ini ya, lihat contohnya. Jumlah investasi 50, laba 10. Itu kan ROI-nya tadi itu laba dibagi investasi 20%. Ya, return on investment itu sebetulnya kan seberapa cepat investasi yang kita tanam itu kembali gitu, dari hasilnya itu. Ya, misalnya saya investasi 1 juta menghasilkan keuntungan 200.000 misalnya. Nah, 1 bulan, dalam 1 bulan. Berarti kan break even point-nya itu 5 bulan ya ROI. Kalau ROI-nya cuma 20%. 5 bulan baru break even point. Baru bulan ke-6 kita menikmati keuntungan kan. Jadi orang melihat gitu, seberapa cepat investasi yang ditanamkan itu balik, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau itu dihubungkan dengan biaya modalnya, katakanlah misalnya biaya modalnya kasus investasi ini, biaya modalnya adalah 12% atau sebesar 6 juta, maka laba yang dihasilkan itu dikurangin dulu dengan 6 jutanya. Itulah yang disebut dengan residual income. Jadi walaupun ROI-nya 20% gitu, tapi sebetulnya kalau dilihat dari residual income-nya, sisa dari keuntungan yang didapat itu hanya 4 juta ya, atau 4% gitu ya. Nah, dengan demikian residual income-nya kan masih positif gitu kan. Nah, kalau residual income-nya masih positif, nah itu berarti masih layak ya. Tinggal nanti dilihat tuh, layaknya itu kan relatif ya. Kalau seandainya residual income-nya itu mendekati ROI ya, mendekati labanya, ya itu berarti kan bagus gitu ya. Positifnya itu kalau kita pakai garis ini makin mendekati angka 1, ya makin bagus ya, makin cepat berarti return on investment-nya ya, kembali modalnya itu makin cepat. Jadi hubungan antara residual income dengan ROI itu, kalau ROI mengukur seberapa cepat investasinya balik, kalau residual income seberapa besar keuntungan yang dapat dinikmati sesegera mungkin. Nah, saya kira itu yang terkait dengan materi kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini?